Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, tafadhal barangkali mau dimulai Ustaz. Qadarullah ini ada kegiatan ini Ustaz mendadak jadi belum bisa mendampingi untuk minggu ini Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Baik, Ya kalau khair Ustaz. ya, wajazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadhihi ad-daurah di ta'lim al-lughatil arabiyyah ma'an fi hadza al-liqa' al-khamis wa sittun wa hadhihi al-fursah hiya fursatun zahabiyyah di ta'allumi wa tatawwuri maharatina lil lughatil arabiyyah khususan fil qiraah wa nabhasu kaifiyata qiraatil kutubil mutaqaddimah allati laysat fiha harakah wa nata'allamu aidan kaifa nafhamu min jumal lughatil arabiyyah wa sanastamir darsana fi usbu'il madi fi kitabul ilmi allazi fihi kasirun minal fawaid la siyama lil mubtadi'ina mislina inda talabil ilm wa ta'allumil lughatil arabiyyah. Hadza huwa bahsuna fi usbu'il qadim yata'allaqu bi adabi talabil ilmi wa qala asy-syaikhu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi kitabihi nushan lana bi an yu'amilin nasa bi khuluqin hasan. Syekh Ibnu Utsaimin menasihati agar penuntut ilmu bergaul atau memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan disebutkan di sini dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi. Barang siapa yang ingin dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga,
maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang disenangi oleh dirinya. Itu pembahasan pekan lalu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan baru, melanjutkan dari hadis tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin al-Muallif qala, ya, wa katsirum minan nasi. Bentar. Ya. Wa katsirum minan nasi. Kasirun artinya banyak atau kebanyakan. Kasirun minan nas berarti kebanyakan di antara manusia. Ya. Wa di sini wa istinafiyah, wa permulaan. Harfu istinafiyah. Istinafiyah itu permulaan atau melanjutkan dari sebelumnya. Istinafiyah. Atau bisa juga disebut sebagai huruf ibtidaiyah. Nah, ini. Adapun min, ya ini asalnya min ya, dibaca minan. Ini ada fathahnya karena tidak boleh sukun ketemu sukun. Ya. Kalau min itu kan sukun ya, di sini ya min. Kemudian ada sukun lagi anas. Nah, itu akan sulit dibaca sehingga diberi harokat minan nasi. Wa kasirum minan nas, kebanyakan manusia. Atau mayoritas ya. Ya, mayoritas manusia indahum ghiratun. Ya, mereka itu indahum ini bisa diartikan apa? Indahu. Mereka memiliki. Mereka memiliki giroh. Giroh itu rasa cemburu. Kecemburuan. Wahubbun ya. Lil khairi. Nah, mereka itu sebenarnya memiliki rasa kecemburuan dan kecintaan kepada kebaikan. Artinya mereka ingin berbuat baik. Karena mereka punya rasa cemburu dan punya rasa cinta terhadap kebaikan. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Walakin la yas'aunan nasa akhlaqihim. Walakin la yas'aunan nasa bi akhlaqihim. Ini ada yang bersuara agak berisik, mohon dimatikan ya. Akan tetapi mereka tidak berusaha kepada manusia itu dengan akhlak mereka. Artinya mereka tidak mengusahakan dengan akhlak dengan sesuai dengan etika atau standar akhlak yang seharusnya. Ya.
Ini kalau secara letter like-nya berusaha, mengusahakan. Berusaha. Tidak berusaha dengan akhlak mereka. Artinya mereka tidak tidak berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang seharusnya. Kan banyak tuh yang niatnya baik, dia ingin memperbaiki kerusakan atau memperbaiki akhlak manusia, tetapi caranya salah, misalkan. Maka walaupun mereka memiliki giroh dan kecintaan terhadap kebaikan tersebut, tetapi mereka tidak sesuai akhlaknya. Misalkan mereka keras, ya kasar, padahal mereka sedang berdakwah kepada Allah. Kita bahas i'rabnya satu persatu. Tadi wa sudah ya, huruf istinafiyah. Nah, kemudian kasirun sebagai apa? Ada yang tahu? Mubtada bukan Ustaz? Ya. Jadi biasanya memang mubtada ya. Kalau di awal kalimat itu isim, maka dia sebagai mubtada. Kemudian khobarnya mana? Ini mubtada. Kabarnya minan nas. Anas. Giro, Ustaz. Giro. Betul, minanas, Anas. anas. Ada lagi jawaban lain? Giro. Ghirah, ada lagi jawaban lain? Anas. Khobar jumlah Ustaz, khobar jumlah. Khobar jumlah, jumlahnya mana? Jumlah minanasi. Minanas. Belum ada yang betul. Indahum sudah. Ustaz. Indahum. Kurang tepat. Minan nasi indahum, Ustaz. Minannasi indahum kurang tepat. Jadi gini ya, kalau kita ingin mengetahui mana mubtada, mana khobar, khobar itu untuk menerangkan mubtada. Tanpa khobar, maka maknanya tidak. Yas'auna. Ini kita anggap dulu sementara ya. Wa hubbul khair. Maka maknanya Ulul khair, kan Ustaz? Bikhair. Hubu bikhair. salah juga. Ya, ini anak akan bahas ya. Wa kasirun minan nas. Seandainya nih kita anggap minan nas itu sebagai khobar. Maka coba kita artikan dulu. Kebanyakan manusia. Kira-kira dapat nggak inti dari pembicaraan itu apa? Kebanyakan manusia. Sudah kita berhenti situ. Kebanyakan manusia. Belum. Emangnya kenapa kebanyakan manusia itu? Nah, itu yang khobarnya. Belum. Kenapa? Ada apa? Itulah khobarnya. Mana kira-kira khobarnya? Giratun wa hubbul Irotun. Kebanyakan manusia kecemburuan. Cemburu. Mereka memiliki Jumlah ismiyah, Ustaz, kabarnya. Nah, jumlah Indahum ismiyahnya yang mana? Indahum giro. girotin. Indahu ghirah. Jadi itulah khobarnya. Ya. Indah. Coba ini tadi kita salah ya. Minan nasnya itu salah. Ini kita hapus. Maka yang benarnya adalah indahum ghirah. Kita tes ya. Ini khobar. Kita tes. Kebanyakan manusia memiliki rasa cemburu. Sudah lengkap? Ya. Sudah kan? Sudah lengkap. Jadi kita dapat inti atau maksud dari percakapan kebanyakan manusia itu apa? Apa yang dimaksudnya? Yang dimaksudnya dari kebanyakan manusia itu adalah mereka memiliki rasa cemburu.
Ya. Jadi begitu cara menentukan khobar. Ya, kita harus tahu mana khobar, mana mubtada. Ini kita belajar nahu. Ya. Kalau kita tidak ngerti Khobarnya tiga kata, Ustaz. Itu khobar, khobarnya berarti inda. khobarnya berbentuk jumlah Oh, ismiyah. iya, iya. Jadi 6. ini kalau kita mengirobnya seperti ini ya. Al jumlatu Al-jumlatu minal mubtada minal Khobar mubtada fi mahalli. minal mubtada wal khobari fi wal mahalli fi khabari Mahalli raf'in. raf Khobarun. khobarin mahalli khobarin gitu. fi mahalli Raf'i khobar atau khobari mubtada'in bisa juga. Fi mahalli raf'i khobar kita paham. Nah, jadi khobarnya khobar itu khobar dari ini ya, dari kasirun. kasirun Dari sini. minanas Khobar dari indah. kasirun. Nah, kan tetapi di dalam jumlah ismiyah ini kita rinci lagi bahwa jumlah jumlah indahum ghairah ini juga terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Yang mana indahumnya ini sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam dan ghairahnya sebagai Mubtada muakhar. akhir. Mubtada muakhir. Ghairahnya. Atau bisa dikatakan ghairah itu mubtada yang keduanya, khobar indahumnya mubtada yang khobar yang kedua. Kalau mubtada pertama tadi dari induk kalimatnya yang ini ya. Ini mubtada pertama, khobar keduanya ya khobar pertamanya ini. Jadi ini yang pertama atau jumlah induknya. Nah, induknya ini. Nah, dalam induk itu ada anaknya, anak kalimat yaitu indahum ghairah. Indahum ghairahnya itu terdiri lagi dari mubtada dan khobar. Atau mubtada 2 dan khobar 2 gitu. Jadi ini khobar 2-nya berbentuk khobar muqaddam, adapun mubtada yang keduanya berbentuk mubtada muakhar. Berarti mubtada bisa dari isim nakiro ya, Ustaz? Ya, mubtada boleh nakiro asalkan dia di akhir. Di akhir. Sebenarnya tidak di awal, tapi bisa juga dia di awal tapi harus dihubungkan dengan ini. Ada muta'aliknya. Nah, misalkan wa kasirun minan nas. Ya. Jadi ada muta'aliknya kepada yang dinakirohkan tersebut. Atau ada na'atnya. Misalkan gini, rojulun fil fasli. Nah, ini kalau secara kaidah ini mestinya ar-rojulu. Ya. Ar-rojulu fil fasli. Seorang lelaki itu di kelas. Kalau rojulun fil fasli itu artinya lelaki yang di kelas. Belum lengkap kalimatnya. Baru dia menjadi mubtada ketika ada naatnya. Misalkan rojulun laki-laki yang nasyitun misalkan yang rajin. Fil fasli. Lelaki yang rajin itu di kelas. Itu baru tepat ya. Harus ada naatnya yang
menjelaskan rojulunnya ini. Tapi kalau rojulun fil fasli itu artinya seorang lelaki yang di kelas. Kenapa seorang lelaki yang di kelas itu? Misalkan kaslanu, pemalas. Jadi harus ada penjelasnya, harus ada mubtada'nya lagi, gitu. Nah, tapi kalau sudah ada naatnya ini dia bisa jadi mubtada. Seperti hal ini, kasirun minan nas. Kasirun itu sebagai mubtada, ini naatnya adalah minan nas. Jadi minan nas itu fi mahalli raf'i sebagai naat, ya. Fi mahalli raf'i na'tin li kasirun. Jadi ini minan nas adalah sebagai naat. Di naat dia fi mahalli raf'in karena yang man'utnya itu kasirunnya rafa. Nah, adapun wahubbun lil khairi itu adalah ma'tuf kepada Atau ke katsirah. Ghirah. ghirah, bukan kasirun ya. Ghirah. Jadi hubbun ini berbentuk isim ya. Dia ma'tuf kepada ghirah. Nah, ma'tuf kepada ghirah. Jadi cara mengirabnya itu hubbun ini gimana cara mengirabnya? Hubbun huwa ma'tufun Ma'tufun lil ghirah. ya, ma'tufun li ghirah ya. Tabi'ahu fi raf'i. Dia mengikutinya dalam hal rafa. Wa alamatu raf'i Dhamatun zahiratun fi akhirih. dhammatu zahiratu fi akhirih. Dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian lil khairi itu adalah jar majrur, ya ini huruf jar, linya huruf jar, ini majrur, majrurun bili wa alamatu kasrati Jarhi. al kasratu zahiratu fi. Jadi dia ini jar karena ada huruf li. Alamat Li. jar atau tanda jarnya adalah kasroh. Ya. Kasroh. Kalau tanda rofa domah. Ini tanda asli ya. Tanda rofa itu domah, tanda nasab Fathah. fathah, tanda jar Kasrah. kasroh. Kalau tandanya sukun Jazm. jazm. Ya, jazm itu untuk fi'il, khusus untuk fi'il. Kalau jar itu khusus untuk isim. Tidak bisa fi'il itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Berarti hubbun itu sebenarnya mubtada juga saya. Kenapa, Pak? Berarti hubbun itu sebenarnya mubtada juga ya. Hubun itu bukan mubtada. Oh, maksudnya makna, secara makna ya. Iya, setelah makna. Secara makna dia mubtada muakhir, sama seperti halnya giroh. Ya, setara dia itu giroh. Tapi secara nahwu tidak bisa kita katakan dia mubtada.
tapi dia adalah ma'tuf. Afwan bertanya Sama Ustaz. seperti ra'aitu Ahmada wa Muhammadan. Saya melihat Ahmad dan Muhammad. Nah, secara makna Ahmad dan Muhammad itu adalah ya, Muhammadan itu maksudnya ke ini. ma'tuf, bukan maf'ul bih. Ahmadnya aja yang maf'ul bih. Walaupun sama-sama kita melihat keduanya. Ya. Secara Jadi yang makna kuatnya gimana Ustadznya? Dalam mengikrabnya, yang lebih kuatnya. Maf'ul ya bih apa maktub? ma'tuf. Oh, maktub. Tapi secara makna, saya bilang tadi secara makna, dia maf'ul bih secara makna aja. Setara dia dengan, karena yang dia tuh dilihat oleh kita. Ya, Ra'aitu Ahmada Wa Muhammadun. Wa Muhammadan. wa Muhammadan. Saya melihat Ahmad dan Muhammad. Yang dilihat kan dua ya, Ahmad dan Muhammad. Tapi kalau secara nahwu atau kita mengi'rabnya ini maf'ul bih, ini bukan maf'ul bih tapi ma'tuf. Ya. Walaupun Muhammadnya juga kita lihat ya, secara makna dia kita melihatnya itu. Ini contohnya. Sama seperti ini tadi, wa hubbun lil khair, dia secara makna adalah dia bisa dikatakan mubtada ya, sama seperti yang ghairah. Tapi kalau mengirabnya jadi ma'tuf gitu. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Walakin ya, lakinnya adalah kalau dia ketemunya jumlah, ini jumlah ya, jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, maka dia sebagai huruf ibtidaiyah. Tapi dia kalau kalau dia setelahnya itu adalah isim, maka dia huruf atof. Nah, contohnya gini, ro'aitu Ahmada. Lakin Muhammadan. Melihat Ahmad, tetapi melihat Muhammad. Saya tidak melihat Ahmad, tetapi Muhammad. Maksudnya saya itu yang benar itu melihatnya Muhammad, bukan Ahmad. Berarti di sini adalah huruf atof. Ya. Jadi kalau menghubungkan antara isim dan isim, itu dia sebagai huruf atof. Ya. Tapi kalau setelahnya ini adalah jumlah, ya. Jumlah, maka dia kita katakan huruf ibtidaiyah, huruf permulaan. Huruf permulaan. Yang maknanya istidrok. Istidrok itu menyangkal. Artinya tetapi juga. Ini juga tetapi, ini tetapi. Sama, maknanya sama istidrok. Menyangkal. Walakin la yas'aunan nas. Setelah lakin ini, dia berarti ini jumlah baru. Karena jumlah baru berarti dia jumlah ibtidaiyah. Ya. Nah. Kemudian la-nya di sini adalah huruf nafi. Ya, huruf nafi biasa ya, bukan nafi lil jins. Kemudian setelahnya fi'il mudhari yas'auna. Berasal dari fi'il madi sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Kemudian dia domirnya jadi yas'auna ditambah wawu dan nun.
Ya, jadi yas'auna, mereka berusaha atau mengusahakan manusia dengan akhlak mereka. Ini secara letterlek aja ya kita terjemahkan, secara harfiah maksudnya. Ya, tapi secara makna itu mereka itu tidak berusaha untuk mempergauli manusia itu dengan akhlak yang benar, yang sesuai dengan norma-norma yang seharusnya. Itu maknanya. La yas'aunan nasa bi akhlaqihim. Nah, wawunya adalah sebagai sebagai fa'il. fa'il. Al-wawu jamaah. Ya. Al-wawu jamaah itu sebagai fa'il. Mana maf'ul bihnya? Nas. An-nas ya. Ini maf'ul bih. Makanya dibaca fathah. Bi akhlaqihim. Bi akhlaqihim. Jar majrur ya. Jar majrur yang mana muta'alliqnya kepada yas'auna gitu. Muta'alliq atau terkait dia dengan yas'auna. Akhlak itu jamak dari khuluq. Akhlaqi wa huwa mudhaf. Ya, karena dia mudhaf maka dia tidak ditanwin. Dan mudhaf ilaihnya adalah him. Ada yang masih merasa bingung dengan pelajaran sekarang? Atau minta testimoni dulu lah. Gimana kira-kira sekarang yang merasa kurang paham aja? Ada yang mau bicara? Misalkan bahasannya Mohon bertanya, Ustaz. Ya. Bagaimana membedakan jar majrur yang tadi minan nas dengan bi akhlaqihim? Itu yang satunya kan muta'alliq, yang satunya naat. Itu membedakannya bagaimana, Ustaz? Sebenarnya semuanya muta'alliq ya. Nah. Minan nas itu juga muta'alliq. Muta'alliqnya kepada naat yang dihapus. Jadi gini, minan wa kasirun minan nas ya. Dia muta'alliq kepada wa kasirun maujudun minan nas misalkan. Minan nas. Tapi tidak disebutkan maujud. Nah, dia muta'alliq kepada maujud. Tapi secara ringkas, supaya ringkas aja ya. Ini toriko, salah satu toriko antara Basroh atau Kufah itu ya. Dia langsung saja menyebutkan jar majrur ini sebagai kalau Basroh ya, kalau nggak salah, kalau Basroh itu dia tidak bisa jar majrur itu sebagai naat atau sebagai khobar, sebagai apalagi sebagai hal, tidak bisa. Tapi dia harus muta'alliq semua. Jadi semuanya muta'alliq. Ya. Tapi kalau yang kita bahas di program basis, itu ya untuk memperingkas kita katakan jar majrur itu bisa sebagai naat. Bisa juga sebagai hal. Ya, bisa sebagai hal kalau sebelumnya isim ma'rifah. Ya. Nah, kalau yang ini bi akhlaqihim ini memang tidak ada dia posisinya. Dia muta'alliq saja, tidak ada pilihan lain. Ya. Misalkan dia sebagai maf'ul bih, enggak juga karena maf'ul bihnya sudah ada, an-nasa. Sebagai hal juga tidak kurang tepat ya, bi akhlaqihim kurang tepat. Jadi dia muta'alliq saja, muta'alliq kepada yas'auna. Yang lain gimana? Ada keluhan misalkan pembahasannya terlalu rumit Aman, atau insyaallah. terlalu gampang atau sedang? Tafadhol. Aman.
Bisa dipahami lah. Yang lain yang merasa kurang paham, kira-kira bagaimana thoriqohnya mestinya kita memahaminya gitu. Apakah memang kita bahas lagi cara mengi'rab dari awal, atau kita bahas satu-satu katanya, misalkan kasirun berasal dari fi'il madi apa, atau rinci seperti itu, atau sudah cukup seperti ini, gimana? Izin Ustadz, sebaiknya seperti yang Ustadz bilang barusan supaya biar lebih jelas. Oh gitu, tapi ya jadi lebih lama Bu ya. Jadi misalkan kasirun itu berasal dari kasuro, misalkan ya. Dia berbentuk sifah musyabbahah, kasirun. Wazannya fa'il, fa'ilun. Ya. Contoh lainnya shogirun. Ya, kemudian Izin ini Ustadz, saya masih bingung untuk membedakan maf'ul bih yang di akhir kalimatnya itu. maf'ul bih Ya, saya masih yang bingung. Anas itu. Siap. Maf'ul bih itu adalah objek. Siap. Objek, misalkan dalam bahasa Indonesia, saya membaca buku. Berarti buku itu adalah sesuatu yang dibaca kan, sebagai objek dari pekerjaan membaca. Oh iya. Setiap objek adalah maf'ul bih. Siap. Maf'ul bih adalah sebagai Intinya ya, objek. masih banyak yang bingung tentang bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul ini. Sebenarnya intinya adalah kita sering-sering latihan ya. Sering-sering latihan membaca dan membuka kamus. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Ana izin dulu sebentar Ustaz. Ya, boleh. Izin dulu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Afwan Ustadz, kalau kamusnya yang menjadi rujukan yang mana ya Ustadz ya? Nah, sekarang sudah ada kamus online-nya. Nah, Anda tunjukkan ya. Oh, maf'ul bih adalah sebagai objek dari mubtada. Ya, kita ada kamus online ya. Kamus Al-Ma'ani. Ya, ini salah satunya kamus Al-Ma'ani ini, alhamdulillah sangat lengkap ya. Tapi kalau bisa dari bahasa Arabnya. Ya. Maksudnya ini Indonesia, ya kan? Dia ada pilihannya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Ya, kita pilih Arabinya ini. Nanti munculnya gini. Ya, AR Arabi. Jadi kalau kita tekan Arabi ini munculnya ini. Kita dapatnya di mana ini Ustadz? Di Google, Bu. Cari di Google Chrome, ketik Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Aplikasi juga ada Ustaz di Play Store. Kalau aplikasi Play Store itu kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap. Mending kita langsung ke. Kalau yang berbentuk bukunya ada nggak Ustadz? Bukunya tebal loh, Bu. Oh. Kalau maksudnya selain Al-Ma'ani, ada buku. Ini beberapa kamus ya, ada kamus bagus namanya kamus Al-Munawwir, tahu nggak? Kamus Al-Munawwir. Itu di Gramedia ada. Al-Munawwir. Nah, Anda dulu belajar dari situ, dari kamus Al-Munawwir. Dulu belum ada kamus online seperti ini, belum ada. Kalau pakai Munawwir ribet tuh, Ustaz. Ribet, tapi hafalan kosakata tuh kuat, Pak. Misalkan gini, kita nyari kata masjidun misalkan ya. Masjidun. Kita bukan nyarinya mim. Tapi kita carinya dari sajada. Sajada, yasjudu, baru nanti ketemu masjidun.
Jadi kita harus Berarti kembalikan ke fi'il madinya. mujarot ya Ustadz ya. Ya, Carinya kita dari kembalikan, mujarot ya. betul, kita kembalikan ke fi'il madinya. Nah, kita cari sajadah. Sajadah artinya sujud. Nah, nanti di bawah sajadah itu ada macam-macam. Usjud artinya sujudlah misalnya. Termasuk masjidun. Ya, tempat sujud atau masjid. Itu contohnya. Memang agak rumit, tapi ingatan kita semakin kuat gitu. Karena perjalanan kita untuk mencapai ilmu itu lebih jauh, sehingga lebih melekat. Sama seperti ulama zaman dahulu, ingin mencari suatu hadis, mereka berjalan jauh kan, dari kota ke kota lain kan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang yang dimudahkan, kita mencari hadis tinggal mencari Google Chrome. Mencari di Maktabah Syamilah misalkan. Atau di situs-situs hadis ada. Tapi mana yang lebih melekat? Mereka atau kita tentang hadis itu? Ya, tentu mereka kan. Karena mereka mencari hadis itu dengan perjalanan jauh. Nah, gitu. Jadi menurut Anda masih relevan ya kalau antum yang ingin menggunakan kamus offline bukan online maksudnya. Kamus berbentuk buku apapun lah itu. Kamus Munawir, kamus Muhammad Yunus dan kamus lainnya. Itu lebih bagus Ana sarankan ya. Antum kalau bisa dapatkan buku itu di Gramedia, di apa marketplace, di toko online, antum sebaiknya beli. Ya. Jadi kalau bisa pelajari dari kamus itu. Kecuali kalau mendesak kita mencari makna, baru kita cari online. Ya. Nah misalkan nih, tadi kita contohkan apa ya, kasirun. Ini Indonesianya ya. Ini tapi kita harus ketik pakai bahasa Arab ya, kasirun. Udah bisa belum ngetik Arab? Sudah. Di laptop. Nah, diketikkan kasirun. Artinya banyak. Ini kan banyak. Nah, nanti disebutkan pecahan katanya apa aja. Takasaro, kasuro, ya, dan seterusnya. Berarti intinya kita harus banyak menghafal kosakata ya Ustadz untuk mempelajari ini. Tentu Bu, kosakata itu pasti. Tapi kita bisa pelajari kosakata sekalian kita latihan. Dan itu lebih kuat hafalan kita. Nah, berbeda misalkan kita hafal hari ini kita hafal kasirun banyak, kolilun sedikit, sogirun kecil, tawilun panjang misalkan. Nah, besok kita hafal lagi yang lain. Nanti akan lupa gitu ya. Sebelumnya akan lupa. Tapi berbeda dengan ketika langsung praktek. Nah, kita seperti tadi contohnya kasirun minan nas. Kasirun itu banyak. Nah, dan sudah ada contoh kalimatnya. Kita latihan menggunakan kata kasirun itu. Artinya kebanyakan manusia. Nah, itu akan lebih membuat dalam bentuk kalimat ya berarti ya. Ya, mempelajari kosakata dari kalimat. Dari kalimat ya, siap. Itu yang saya cara merangkai katanya itu menjadi sebuah kalimat. Bukan cara merangkai, kita ambil kalimat yang sudah ada. Misalkan dari kitab ulama, kita lihat apa saja kata-kata itu kita cari di kamus. Oh iya. Bukan kita menyusun kata-kata sendiri, itu belum level kita. Ya. Siap. Oh iya. Nah ini ya kita perhatikan misalkan takasaro. Nah kalau kita ada menemukan kata takasaro, terus kita nyari di kitab kamus Al-Munawir yang buku, maka kita tidak bisa menggunakan huruf ta di depannya. Dia berdasarkan abjad ya, tapi harus cari kasaro. Jangan alif saro, tapi kasaro seperti itu. Karena dia wazannya takasaro, jadi kita harus cari fa'alanya yang mana? Kasaro. Kaf, sa, dan ro. Itu. Tapi kalau kamus online, kita misalkan nih takasaro ya, kita copy paste.
dia langsung keluar. Iya. Oh, lebih Keluar. cepat ya, prosesnya kalau online ya. Lebih cepat yang ini yang online ya. Lebih cepat online, tapi lebih cepat juga lupa kita. Kalau Anda merasakan seperti itu. Tapi kalau kamus offline, itu lebih kuat ingatan kita. Ya. Coba aja nanti. Nah, Iya. ini yang kamus Indonesia Arab, atau Arab Indonesia. Kita coba ke kamus Arab-Arab. Kamus apa itu, Ustaz? Arab itu? Arab ini Robi. Dari turun. Putus-putus Ustaz, suaranya Ustaz, nggak ada suara. Sabar. Ya Allah. Tes. Ya, baik. Dengar suaranya? Ya, mulai. Jelas, Ustaz. Dengar? Dengar. Ustaz. Afwan. Objek dari sebuah kalimat ya. Ya. Nah, ini kalau Arab itu kalimat Arab, kamus Arab dari diterjemahkan dari Arab ke Arab. Nah, itu lebih lengkap. Ya. Nah, misalkan kasir itu nanti ada di sini jamaknya apa? Bisa juga kasir, bisa juga kasirah. Kasir. Nah, kemudian dia ini berupa sifah musyabbahah tadullu ala as-subut min kasur, yang menunjukkan pada tetapnya sifat banyak. Al-kasir itu adalah naqidul qalil, lawan dari sedikit. Ya. Dan banyak ya yang banyak pengetahuan dari kitab Arab ini, dari situs Arab ini ya. Tapi kalau Arab Indonesia itu cuman gini aja. Seperti ini. Tidak ada disebutkan di sini penjelasannya. Nah, ini kayak ini kasuro yak suru atau yak siru yak soru kan bisa aja ya, lengkap. Tapi kalau di sini kasaro yak suru ini lengkap nih, kasaro yak suru, bahkan ada masdarnya kasro buat Kasirun adalah maksurun. Nah, lengkap di sini. Jadi kalau mau tahu banyak hal, kita lihat di Arab. Ya, banyak informasi di situ. Ya, kalau misalkan antum tidak paham, misalkan ini aksaro min syai', ya tinggal copy paste, di copy paste masukkan ke Google Translate. Google Translate. Ya kira-kiranya, kadang-kadang terjemahannya betul. Aksaro min syai', lebih dari sesuatu. Raghiba fi katsirin minhu, dia menginginkan banyak hal. Ya kira-kira seperti itu maknanya. Oh ya, untuk mengetahui artinya. Ya. Sekarang ini terjemahan di aplikasi Translate ya, itu lumayan bagus ya. Google Translate ataupun Yandex dan yang lainnya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu memang betul-betul per kata, kalau sekarang kalimat pun diterjemahkan secara baik. Iya. Ya Allah. Yang kamus yang terakhir tadi Arab tadi kamus apa itu Ustaz namanya? Sama itu juga. Al-Ma'ani. Sama. Oh ya. Dia ada Tapi Arab semua enggak ada Indonesianya ya? Ya, kalau klik ini Indonesia ini berarti Arab Indonesia.
Nah, kalau diklik Inggris, berarti Arab Inggris. Kalau diklik Turki, Arab Turki. Kalau diklik Arab, berarti Arab. Gitu. Allah, Ustaz. Kita kembali lagi ke pembahasan di kitab berilmu ini. Belum banyak ini Ustaz, walaupun punya ini kamusnya. Untuk mencarinya itu agak sulit kalau Munawir. Ya, memang nggak sulit. Apa Ustaz mau bertanya sedikit ini berkenaan dengan apa namanya i'rab. Ya. Di sini ada juga yang mengatakan misalkan seperti ini nih. Mana tadi? Contohnya wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu itu pakai apa namanya alif lam atau yang ada juga yang tidak pakai alif lam. Contohnya wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Nah, yang paling tepat yang mana Ustaz? Bukan yang paling tepat, semuanya sama ya Pak ya. Oh, tapi gitu. Tergantung apa ya standar yang kita pakai aja. Karena sih yang Anda lihat lebih sering lihat dan sering dengar itu menggunakan alif lam. Paling sering coba aja perhatikan di YouTube misalkan cara mengi'rab gitu ya. Itu seringnya nah itu mereka menggunakan alif lam ad-dhammatu dhahiratu di akhirih. Ada ala akhirih, ada juga. Saya bisa syukran. Kemudian ada juga kayak fi mahalli nasbi maf'ulin bihi misalkan. Ada juga yang fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau kita kan fi mahalli raf'i fa'ilin. Ada juga yang fi mahalli raf'in fa'ilun. Sebenarnya tidak ada yang paling tepat, semuanya sama benar. Ya, tapi sekarang tergantung mana standar yang ingin dipakai. Supaya nggak bingung, ya kita gunakan satu standar aja. Dipakai idofah fi mahalli raf'i fa'ilin. Ya, Anda juga mempelajari juga sebelum Anda menulis buku itu Anda pelajari mana yang paling sering digunakan ya. Dalam buku kitab-kitab i'rab, ya maka Anda gunakan seperti itu. Ya, kalau Antum mau pelajari buku Anda yang warna hijau itu ya, panduan membaca kitab Arab Gundul. Itu insya Allah sudah sesuai dengan kebanyakan cara mengi'rab. Kebanyakan orang mengi'rab. Saya baru beli nih Ustadz, belum dibaca semua, baru awal. Ya nggak apa-apa Bu, karena memang ya bertahap ya kita belajarnya. Kalau apa, memang pelajaran i'rab ini harus diulang-ulang. Dipelajari oleh orang-orang di pesantren ya sebenarnya. Tapi orang pesantren pun banyak yang nggak bisa baca kitab. Gitu. Mereka pandai mengi'rab, tapi nggak bisa baca kitab. Kebanyakan gitu, Anda perhatikan. Jadi harus diseimbangkan ya, antara bisa membaca kitab dan bisa mengi'rab. Mengi'rab ini penting karena untuk memahami. Ya. Untuk memahami. Walaupun ada orang yang mengatakan itu terlalu dalam pembahasannya, misalkan terlalu rumit, bikin futur. Kalau menurut Anda justru mempelajari i'rab ini akan lebih memberikan semangat ya untuk belajar. Karena menyenangkan, kalau menurut Anda begitu. Masya Allah, betul Ustaz. Masya Allah. Kalau kita tidak belajar i'rab nanti kita malah putus asa. Ini kok seperti ini gitu kan, nggak ngerti kita misalkan. Asal muasalnya, terus cara kita mengi'rabnya seperti apa, kita tidak paham dari awal, kita bisa aja futur justru. Tapi kalau kita paham dari awal, dari dasar, itu akan memberikan kita penasaran terus, penasaran. Ya, sehingga kita ya nantinya akan lebih menyukai pelajaran ini. Iya, saya penasaran karena saya kan sering membaca Al-Quran. Jadi saya ada kaitkan juga Ustadz dengan ilmu tajwid.
Ya, betul, Bu. Dan kalau kita bisa mengirob ya, paham tentang irob ini, kita akan lebih mudah menghafal Al-Qur'an, Bu. Masya Allah. Ya, karena kita akan mudah mengaitkan, misalkan zalikal kitabu la raiba fi zalika itu adalah mubtada'nya. Setelahnya itu apa? Zalikal kitabu. Itu akan lebih kuat kita, bayangan kita terhadap ayat tersebut akan semakin kuat ya. Sehingga akan lebih mudah dihafalkan. Ya. Lebih mudah untuk menghafal Al-Qur'an. Tapi kalau kita nggak tahu mana ini fa'il, mana ini mubtada, kita sekedar dari ilmu tajwid kita bisa ini ya, bisa menentukan bahwa ini fa'il, ini isim, ini gitu. Kalau ilmu tajwid itu itu enggak makhraj huruf ya, lebih tepatnya ke makhraj huruf, kemudian ke ikhfa, iqlab. Ada pembahasannya, Bu ya. Siap, Ustaz. Kalau saya Ustadz, saya Bu Ida Yasmin udah lama belajar dengan Ustadz ya. Di dalam mengikrab ini kesulitan saya menyambung-nyambungnya itu. Kalau kedudukannya sudah paham saya tuh. Cuman ibaratnya begini. Wa katsirun minan nasi indahum ghiratun. Nah, wa tahu kan huruf atop atau istinafiyah. Katsirun minan nasi terus mubtada kemudian mau dimuta'allikan atau gimana itu lah, bingung Ustaz. Saya nggak bisa yang kayak gitu. Tapi kasirunnya mubtada tahu, kasirunnya mubtada tahu. Tahu, khabar tahu. Khabar tahu. Ya berarti tinggal jar majrurnya muta'alliq. Muta'alliqnya sekarang tinggal kemana muta'alliqnya? Muta'alliq itu bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Terkait. Terkait atau berkaitan. Jadi gini, kan contohnya ini bi akhlaqihim ya. Contohnya ini bi akhlaqihim. Dia jar majrur. Nah, jar majrur itu harus muta'alliq. Muta'alliqnya kemana? Dia harus ke fi'il. Lebih kuatnya ke fi'il. Fi'il mana? Yas'auna. Nah, yas'auna, berusaha dengan akhlak mereka. Karena dia bisa aja muta'alliqnya ke sebelumnya ini, misalkan kasirun. Nah, atau hubbun. Dia bisa fi'il atau masdar ya. Bisa isim fa'il. Kalau kita mengetahui dia itu muta'alliq gimana, Ustaz? Pokoknya jar majrur itu muta'alliq. Sekarang muta'alliqnya kemana? Ya, Muta'alliq. Kalau kita muta'alliqkan bi akhlaqihim ini ke hubbun misalkan. Berarti mencintai akhlak-akhlak mereka. Itu maknanya. Mencintai akhlak-akhlak mereka. Kan enggak tepat. Izin Ustaz, berarti setiap huruf majrur ya. Jar majrur. Jar majrur itu muta'alliq. Itu muta'alliq. Ya, muta'alliq. Oh, siap. Kalau selain jar majrur ada yang lain Zorof muta'alliqan. Bisa zorof majrur. Dia muta'alliq. Tapi kalau dia ada kedudukan misalkan sebagai khobar, langsung aja disebut dia sebagai khobar. Sebenarnya dia muta'alliq juga, muta'alliq kepada khobar yang mahzuf gitu, yang dihapus. Tapi sebenarnya semuanya itu muta'alliq. Nah, jadi saya contohkan misalkan bi akhlaqihim ini muta'alliqnya kepada hubbun. Berarti maknanya mencintai akhlak mereka. Tidak tepat kan? Karena yang tepat adalah hubbun lil khairi. Nah, lil khairi ini muta'alliq kepada hubbun. Hubbun. Iya. Jadi bi akhlaqihim ini lebih tepatnya adalah muta'alliq kepada yas'auna. Yas'auna bi akhlaqihim ya. Karena tidak selalu muta'alliq ini dengan fi'ilnya atau dengan semisalnya tidak selalu dia nempel. Bisa jadi dia jauh ini terpisah oleh annas. Jadi kita harus tahu mana dia muta'alliqnya. Bisa aja muta'alliqnya ke sini misalkan. Atau bisa di tengah. Kalau salah kita memuta'alliqkannya, maka salah kita memahami maknanya. Saya mau tanya lagi. Kalau zorof mazruf itu dia muta'alliqnya kemana Ustadz kira-kira? Ya sama Bu, ke fi'il atau ke misalkan ke khobar yang mahzuf
atau ke masdar misalkan. Atau dia bisa sebagai khobar misalkan, langsung aja disebutkan sebagai khobar. Anda contohkan yang ini indahum ini dzaraf mazruf nih Bu, ya kan? Dzaraf Ya. mazruf. Nah kita tadi katakan dia sebagai khobar, langsung aja sebagai khobar, bisa aja. Atau dengan metode lain dia sebagai muta'alik kepada khobar yang mahzuf. Khobar yang mahzuf itu apa ya Ustadz? Misalkan biasanya ditakdirkan maujudun, kainun, ya. Ada artinya ada. Indahum maujudun ghiratun. Atau maujudun indahum ghiratun. Jadi dia ada khobar yang mahzuf. Gitu. Tapi kalau dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai naat, tidak sebagai apa-apa, tidak ada dia kedudukannya, maka dia tidak ada pilihan lain, dia kita katakan muta'alliq. Oh iya. Lil khairi dia tidak sebagai khobar, tidak juga dia sebagai apa lagi? Isim inna apa khobar inna atau khobar kana, tidak juga kan? Enggak ada pilihan lain ya, dia muta'alliq. Muta'alliq ke mana? Lil khairi ini kepada hubbun. Kalau kita muta'alliqkan kepada kasirun, maka maknanya beda. Masya Allah. Sedikit lagi lah ya, ini masih berkaitan. Ya. Mereka itu tadi kata Syekh tidak mengusahakan akhlak mereka kepada manusia, tidak berusaha mengikuti norma-norma atau etika di dalam berdakwah. Ya. Najiduhu indahu syiddatun. Kita najiduhu indahu syiddatun wa unfun. Kita temui hatta fi, ya, kita menemuinya dia memiliki sikap yang keras dan kasar. Ini sama ya, keras atau kasar sama aja ini. Syiddah wa unf. Biasanya unfun ini kekerasannya fisik ya. Unfun apa Ustaz? Unfun apa artinya? Sama Bu, kekerasan atau kekasaran. Kekerasan lah, ini kekasaran. Kasar. Kalau unfun ini dia lebih ke fisik, tindakan fisik. Jadi mereka itu ada sifat kasar dan keras hatta fi maqami da'watillah. Hatta fi maqam midda'wah. Oh ya fi, mi-nya itu karena huruf majrur di depannya Ustadz ya, fi. Fi maqam midda'wah, sampai dia itu kasar dan keras pada ketika menegakkan dakwah kepada Allah. Ya, jadi ketika mereka berdakwah pun mereka kasar dan keras. Najiduhu yasta'milu illallah unfa wasyiddah. Ustaz unpa bacanya bukan unpun. Unfa karena dia sebagai maf'ul bi dari ya unpa ya. Mereka menggunakan kekerasan dan kekasaran. Wa hadza khilaful akhlaq, ya. Khilaful akhlaq. Akhlak yang menyelisih allati amara bihallah azza wa jalla. Umiro nggak, Sat? Gimana? Umiro nggak, Sat? Allati amaro. Allah yang memerintahkannya. Amaro. Allahnya sebagai fa'il. Allah yang memerintahkan. Bukan naibul fa'il. Tapi terjemahannya memang diperintahkan oleh Allah. Enaknya gitu. Sebenarnya akhlak yang Allah memerintahkan dengannya. Dengan akhlak tersebut.
amara bihallahu. Jadi najiduhu, na itu adalah fa'ilnya nahnu ya. Domir mustatir wujuban najiduhu, hu-nya adalah maf'ul bih. Lebih domir muttasilun. Ya, domir muttasil. Nah, kemudian indahu siddatun wa unfun. Mereka yang mana dia memiliki kekerasan dan kekasaran. Nah, ini sebagai hal. Ya, ini jumlah ini sebagai hal. Hal dari hu-nya ini. Nah, mungkin bingung ya, hu ini dari mana hu-nya? Hu ini dari kasirun minan nas. Kasirun minan. Jadi kita nemukan kebanyakan manusia itu dia kasar dan keras. Sifat kasar dan keras. Ya. Jadi ini maf'ul bihnya, hu-nya maf'ul bih, kemudian jumlah ini sebagai halnya. Dalam keadaan mereka memiliki sifat kasar dan keras. Hatta Jumlah ismi. Ya, jumlah ismiyahnya ini sebagai hal. Hal dari hu ini. Di mahali nasbin mungkin. Ya. Hatta fi maqami dakwah. Hatta ini artinya apa? Sampai bahkan dalam maqami dakwah. Maqam kedudukan dakwah kepada Allah. Jadi dalam berdakwah mereka memiliki sifat kasar dan keras. Ya. Baik itu tentang cara pemilihan katanya misalkan atau intonasinya. Fi maqami apanya muta'alliqnya ke mana kan? Hatta fi berarti dia unfun ini ke unfun. Unfun fi maqamillah. Fi maqami dakwatil ilam. Kasar dalam dakwah kepada Allah. Kemudian azza wa jalla ini jumlah selingan i'tiradiyah ya. Pengagungan ya. Bisa juga doa misalkan rahimahullah atau subhanahu wa ta'ala atau sholawat sallallahu alaihi wasallam. Jumlah namanya i'tiradiyah. Ya, i'tiradiyah. Ya, itu tidak ada kedudukan dalam i'rab. Dia selingan aja. Oh, tidak ada kedudukan. Tapi dia di dalam jumlah ini ada dia fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il madhi juga. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah. Fa'ilnya Allah. Najiduhu yasta'milun. Ini sama najiduhu ini yasta'milul unfa ini sebagai halnya. Ya. Sebagai hal dari yasta'il. Pemibul halnya hu ini. Najiduhu. Dan mereka menggunakan kekerasan dan kekasaran. Wahaza dan ini mubtada, hazanya mubtada, kemudian ini khobar ya, khilafu khobar. Haza khilaful akhlak. Jadi ini khobarnya adalah khilaf. Khobar ini mubtada. Khilaful akhlak ini wa huwa mudhaf ya, wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, allati ini sebagai allati sebagai sila mausul. Ya, dia silah mausul sebagai na'at. Jenisnya silah mausul. Bukan silah mausul, jenisnya isim mausul. Kedudukannya sebagai na'at. Jadi kalau cara mengirobnya silatun mausul lagi. Ismun mausulun wa mabniun sukun fi mahalli jarri na'tin li khilaf. Bukan khilaf, li akhlak. Lil akhlaq. Akhlaqillati.
Akhlaqillati, akhlak yang apa? Amaro bihallahu, yang Allah memerintahkannya atau yang diperintahkan oleh Allah. Amaro ya, amaro bihallah. Jadi amaro ini adalah fi'il madi yang mana fa'ilnya lafzul jalalah Allah. Ini sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il, kemudian ini fi'il madi ya. Nah, bihanya ini adalah muta'alliq kepada amaro. Amaro. Hanya kembali kemana? Kenapa ha? Akhlaqi. Ya, lebih tepatnya ke alati ya. Alati. Amaro bi alati tersebut. Allah. Jadi, kalau dalam isim mausul itu selalu ada domir yang kembali kepadanya. Ya, jadi intinya dari perkataan saya ini, jangan sekedar kita memiliki rasa cemburu dan cinta kepada kebaikan saja, tapi juga kita harus memiliki akhlak dalam menyampaikan, terutama dalam menyampaikan dakwah. Ya, jangan kasar, jangan keras ketika berdakwah, karena itu menyelisihi dari akhlak yang Allah perintahkan. Perintahkan akhlak yang mulia. Ustaz tanya tadi. Ya. Itu alati berarti yang dianggap mu'annas, berarti akhlak itu dianggap mu'annas, alati ya? Ya, karena dia jamak taksir dari khuluq. Oh, nah Ustaz. Kalau jamak taksir yang tidak berakal itu dihukumi mu'annas. Walaupun tidak ada tak marbutohnya ya. Dia asal jamak taksir dari sesuatu yang tidak berakal. Ghairu akil. Akhlak itu kan tidak berakal. Yang berakal itu kan manusia, ya kan? Kemudian malaikat. Itu mu'annas. Masuk dalam kalimat mu'annas ya. Berarti ar-rijal. Ar-rijal itu kan lelaki. Berarti ar-rijalu allazina gitu. Bukan ar-rijalu allazina. Lelaki yang. Ada pertanyaan? Satu lagi. Ini sudah habis ya sebenarnya. Anasat, itu kata ar-rijal kan dari rojulun ya satu. Kenapa pakai ar-rijal? Kenapa nggak jamak muzakkar salim? Rojulun gitu satu. Jamak muzakkar salim itu hanya bisa dua hal. Pertama, dia berupa nama. Misalkan namanya Muhammad. Jadi Muhammaduna. Yang kedua, dia harus berbentuk isim sifat. Isim sifat itu adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Seperti misalkan apa? Muslimun. Sami'un. Sami'un. Berarti ini bisa jadi Sami'una. Dia berbentuk sifat. Sifat itu isim fa'il dan maf'ul. Masmu'un. Misalkan maghdub. Maghdub. Yang dilaknat. Maghdubuna, maghdubina. Nah, seperti itu. Tapi kalau ar-rijal, rojul bukan rojuluna. Karena dia bukan bentuk isim fa'il. Bukan juga sifah musabbahah. Sifah musabbahah itu seperti kasir. Nah, itu bisa kasiruna. Sifah musabbahah itu yang bukan dia isim fa'il, tapi wazannya bukan fa'ilun. Tapi yang lainnya, seperti fa'ilun. Yang lainnya kaslanun. Ya, jadi itu. Tidak semua tadi atau nabi. Ya, karena waktu sudah habis, nah, akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran ini memberikan manfaat dalam
kita, terutama dalam perjalanan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin. Ada Ustadz Abu Ali? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Allahumma wa bihamdika asyhadu an la la ilaha illa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. wabarakatuh.